Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar teman-teman? Kaifa halukum? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat iman, sehat imun, dan tetap semangat dalam belajarnya walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini. Teman-teman yang berbahagia, Jumat pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah kita pastinya. Pertemuan terakhir kemarin sampai di pembahasan bagaimana sejarah kota Mekah. Ya kan? Masih ingat kemarin kan? Diawali dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kisah Nabi Adam kemarin sudah tuntas kita bereskan. Hari ini kita mengawali kisah ini dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang ayah yang tidak beriman. Namanya siapa? Azar. Betul teman-teman, Masya Allah. Azar ini bukan hanya tidak beriman, tapi dia juga membuat berhala, dia menjual berhala, bahkan dia menyembah berhala. Naudzubillah. Inilah ujian Nabi Ibrahim. Tapi lihat Nabi Ibrahim, walaupun punya ayah yang tidak beriman, tapi dia tetap menjadi anak yang berbakti kepada ayahnya. Dia tetap tidak memarahi ayahnya dengan kata-kata yang kasar. Inilah contoh anak yang baik. Dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Lalu apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Singkat kisahnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya keturunan. Dalam kisahnya kita tahu sekitar kurang lebih 80 tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak. Tapi karena keinginan yang kokoh, doa terus minta kepada Allah, maka Allah karuniakan Nabi Ibrahim seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi ada ujian untuk Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa putra dan istrinya ke satu tempat, yang mana tempat ini tidak ada air, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada kehidupan. Al-Quran mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dan suatu hari Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa putra dan istrinya ke satu tempat yang disebut dengan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tempat yang tandus, kering, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Kita kenal dengan nama Mekah. Lalu apakah Nabi Ibrahim protes kepada Allah? Tidak. Karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim sam'an wa ta'atan. Aku dengar, aku taat ya Allah. Itulah gambaran anak soleh. Anak soleh itu ketika ada perintah dari Allah, perintahnya perintah yang baik, perintah yang benar, anak soleh itu tidak protes. Disuruh sholat sama Allah, sam'an wa ta'atan, aku dengar, aku taat. Disuruh belajar Al-Quran, aku dengar, aku taat. Perintahkan menghafal, aku dengar, aku taat. Itulah anak soleh. Jadi selama kebaikan yang diperintahkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, hakikatnya itu adalah perintah dari Allah yang diwakilkan melalui lisan orang tua ataupun lisan guru. Maka anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, yang baik, dia tidak akan menolak ketika ada perintah. Dan perintah itu memang berkaitan dengan perintah-perintah yang baik. Lakukan, kerjakan. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkatlah ke Mekah dengan Ismail yang masih kecil saat itu. Lalu berangkat sampai di Mekah. Begitu sampai, apa langsung yang dilakukan Nabi Ibrahim? Begitu sampai di Mekah, apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim tidak butuh waktu lama.
segera meninggalkan putra dan istrinya di tempat yang tandus yang tidak ada air di sana. Berangkat. Tinggallah berdua. Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Tinggal di sana. Perbekalan sudah mulai berkurang. Air sudah mulai menipis. Sementara Ismail yang masih kecil saat itu dalam keadaan haus. Nangislah Ismail alaihissalam. Maka Siti Hajar alaihissalam bingung. Ini kemana mencari air? Sementara ini tempat memang tidak ada air. Tapi Siti Hajar tidak putus asa, teman-teman. Dia tetap mencari air. Bagaimana caranya supaya putranya Ismail alaihissalam ini bisa minum. Lalu dilihat dari kejauhan. Dilihat seolah-olah di sana ada air. Ya, dari Sofa melihat ke Marwah. Dari bukit Sofa melihat ke bukit Marwah. Seolah-olah di sana ada air karena cuaca panas. Teman-teman yang belajar sains, cuaca panas seolah-olah pandangan mata kita akan melihat seperti ada air di antara panas terik matahari. Kita kenal dengan nama Fata Morgana. Ya kan? Pernah belajar ya? Jadi seolah-olah kayak ada air gitu, ada genangan air, tapi ternyata bukan air. Itulah Fata Morgana. Ini terjadi kepada Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar melihat dari kejauhan, dari bukit Sofa, melihat ke bukit Marwah, seolah-olah ada air. Maka Siti Hajar bergerak berlari menuju bukit Marwah. Begitu sampai di pertengahan, segera berlari dengan cepat supaya bisa naik ke bukit Marwah. Sampai di atas bukit Marwah ternyata air tidak ditemukan. Ternyata tidak ada airnya. Tapi Siti Hajar alaihissalam tidak kecewa. Melihat ke arah bukit Sofa. Melihat lagi. Ternyata seolah-olah ada genangan air lagi. Seperti Fata Morgana. Lalu turun dan berlari ke arah bukit Sofa. Begitu sampai di bukit Sofa, ternyata tidak ada airnya. Apakah putus asa? Tidak. Siti Hajar, Masya Allah, sampai 7 kali dalam sejarahnya dikatakan 7 kali bolak-balik Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Dan inilah yang sampai hari ini Allah abadikan menjadi salah satu rukun ibadah haji ataupun umrah. Kita kenal dengan nama sa'i. Ya kan? Sa'i. Apa artinya? Usaha. Berasal dari kata sa'iya yas'a, maknanya adalah usaha. Jadi Allah mengabadikan larinya Hajar alaihissalam dari Sofa ke Marwah sebagai nilai ibadah karena Allah sangat menghargai dan menghormati usahanya Siti Hajar alaihissalam. Makanya Allah itu melihat usaha kita seperti apa. Yang penting tuh apa? Usaha dulu. Masalah air Allah yang mengatur. Serahkan kepada Allah. Makanya begitu Siti Hajar 7 kali bolak-balik Sofa Marwah, ternyata tidak mendapat air. Justru air muncul dari kakinya siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Masya Allah, keluar air dari sana. Begitu air keluar, maka Hajar membuat bendungan di sekitaran air keluar itu dengan tangannya. Mengatakan Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Maka jadilah air Zam-zam. Zam-zam itu artinya apa? Kumpul, 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 kumpul. Maka hari ini, sampai hari ini, air yang kita kenal di kota Mekah, yang sangat terkenal, yang dirindukan oleh semua jamaah haji dan umrah, kita sebut dengan air Zam-zam. Itulah kisahnya. Tapi berbicara Zam-zam ini, Masya Allah luar biasa teman-teman. Air Zam-zam ini adalah air yang dikatakan dalam perkataan Rasul SAW, liman syuribalah. Zam-zam ini air yang sangat luar biasa, tergantung doa atau tergantung niat yang meminumnya. Kalau niatnya menjadi obat, maka air Zam-zam ini akan menjadi obat. Kalau niatnya untuk kenyang, maka air Zam-zam akan membuat kita kenyang. Karena Ustadz kemarin ketika umroh mengalami bulan Ramadan, saat sahur tidak jumpa makanan, cukup sahur dengan air Zam-zam dengan niat untuk
supaya kuat puasanya, minum zam-zam. Bismillah. Ternyata sampai maghrib kuat. Kenapa? Niatnya untuk agar kenyang. Masya Allah, itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, yaitu air zam-zam. Bukan hanya itu, ternyata air zam-zam ini dalam penelitian bukan hanya niat atau bukan hanya tergantung niat yang meminum, tapi air zam-zam ini juga banyak atau sedikitnya tergantung dari jamaah haji ataupun jamaah umrah yang ada. Jadi semakin banyak jamaah haji yang datang, air zam-zam itu semakin banyak keluar. Dan semakin sedikit yang hadir, yang datang, air zam-zam juga sedikit. Itulah keunikan, itulah mukjizat air zam-zam. Bahkan diukur sumurnya atau biirnya itu, sumur zam-zam itu, ketika diberikan tanda, ya, dengan penelitian dikasih tanda, itu air tidak pernah berkurang, tidak pernah sampai kepada batas tanda minimal. Coba, selalu apa? Selalu diambil, muncul lagi, diambil, muncul lagi, diambil, muncul lagi. Itulah dahsyatnya air zam-zam. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa merasakan kenikmatan untuk meminum air zam-zam langsung dari tempatnya, yaitu Mekah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah keluar air zam-zam tadi, maka hiduplah Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam di kota Mekah. Dengan apa? Dengan nyaman pastinya hidup di sana. Kemudian apa? Dengan nyaman hiduplah di sana. Baik, kita simpan kisahnya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Sekarang kita lihat pindah ke satu negeri, yaitu Yaman. Di Yaman ada satu bendungan yang mana bendungan ini pecah. Tahu bendungan air kan? Pecah bendungannya. Karena bendungan ini atau di negeri ini Allah sudah karuniakan kenikmatan. Dikasih sungai-sungai yang mengalir, dikasih pepohonan yang indah untuk dinikmati orang-orang Yaman. Tapi ternyata mereka kufur kepada Allah. Maka setelah mereka kufur, Allah murka kepada mereka, bendungannya pecah, dan semua pepohonan yang menghasilkan buah-buahan Allah ganti dengan pepohonan yang tidak berbuah. Bahkan pepohonannya ini pepohonan yang berduri. Karena apa? Kekufuran orang-orang yang ada di Yaman. Maka sejak saat itulah orang-orang yang ada di Yaman, suku asli bangsa Arab, keluar saat itu. Jadi tidak pernah suku dari bangsa Arab itu keluar kecuali yang paling pertama adalah dari Yaman. Kita kenal dengan suku Jurhum namanya. Suku apa teman-teman? Jurhum. Keluar mereka dari Yaman karena untuk mencari air. Karena di saat bendungan pecah di Yaman, air sudah tidak ada. Maka keluar. Begitu keluar, dia sampailah di satu tempat. Namanya Mekah. Namanya Mekah. Sampailah suku Jurhum ini ke Mekah. Awalnya dia ragu teman-teman. Dia ragu. Tempat seperti ini mana ada airnya. Tapi ternyata dia melihat ada beberapa kawanan burung yang melintas di langit Mekah. Ada sekawanan burung. Dia mengatakan, oh, kalau ada burung, pasti di sini ada air. Jadi kita kalau ingin tahu di tempat tinggal kita ada air atau tidak, atau lingkungannya bersih atau tidak, lihat apakah burung masih berkeliaran di atas. Kalau di lingkungan masih ada burung, pastikan lingkungan itu sehat, bersih, dan ada air. Contoh di Pionir. Di Pionir ini, Masya Allah, burung, selalu ada burung. Kenapa? Lingkungannya sehat. Air juga ada. Itulah cara melihat orang-orang Jurhum saat itu. Kemudian dia mendekat. Ternyata benar. Begitu masuk ke kota Mekah, ada air di sana. Air Zam-Zam. Lalu dia melihat ada Siti Hajar, ada Ismail alaihi wassalam. Hanya berdua tinggal di sana. Singkat kisahnya, suku Jurhum tinggal di Mekah bersama Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Tinggal bersama di sana. Dan suku Jurhum ini
karena sudah diterima oleh Siti Hajar alaihassalam, maka suku Jurhum pun ikut membantu membesarkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ikut bersama menjaga Nabi Ismail alaihissalam. Hiduplah siapa? Siti Hajar, Nabi Ismail, dan suku Jurhum. Maka jadilah Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang Jurhum. Jelas ya. Nah kemudian beberapa lama kemudian datanglah satu suku lagi yang memang memiliki sifat tidak suka dengan suku Jurhum. Dia iri dengan kesuksesan suku Jurhum. Dia ingin merebut kesuksesan dari suku Jurhum. Suku apa yang datang? Siapa mereka? Mereka adalah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah namanya. Datang untuk merebut kekuasaan atau kebahagiaan suku Jurhum yang sudah tinggal lebih lama di Makkah. Dan ternyata suku Khuza'ah ini punya seorang pemimpin yang sangat disegani, ditakuti, namanya Amrun bin Luhai. Siapa namanya? Amrun bin Luhai. Terjadilah peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Nah, tapi suku Jurhum ini sudah tahu kalau pasti akan kalah dengan suku Khuza'ah. Dia sudah memiliki firasat. Dia sudah memiliki bayangan kalau pasti kalah dengan suku Khuza'ah. Maka saat itu orang-orang Jurhum menimbun yang namanya air Zam-Zam, teman-teman. Jadi air Zam-Zam disembunyikan oleh suku Jurhum supaya suku Khuza'ah ini tidak mendapatkan air. Dan sepakat siapapun dari suku Jurhum tidak boleh memberitahukan tentang masalah air kepada suku Khuza'ah. Maka disimpan. Jadi air Zam-Zam ini pernah hilang di muka bumi ini selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Tidak ada air Zam-Zam. Ditimbun oleh suku Jurhum saat itu. Maka benar kenyataannya kalah yang namanya suku Jurhum dari suku Khuza'ah yang dipimpin oleh siapa tadi? Amrun bin Luhai. Nah, pertanyaannya siapa Amrun bin Luhai? Kemudian apa yang dilakukan oleh Amrun bin Luhai setelah air Zam-Zam disembunyikan dan suku Khuza'ah berhasil menguasai kota Mekah? Apa yang dilakukan Amrun bin Luhai sebagai seorang pemimpin? Insya Allah Sabtu depan kita akan lanjutkan tentang siapa Amrun bin Luhai dan apa yang dilakukan Amrun bin Luhai. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami daripada sirah hari ini. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Terima kasih. Semoga Allah membalas atas perhatian teman-teman. Syukran lakum. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.